teman-teman. Saya akan membahas tentang fake breakout. Minggu lalu jujur banyak sekali keluar fake breakout. Ya, ini jadi perhatian penting untuk kita. Ya, jadi fake breakout itu kok saya bilang adalah seolah-olah harga akan break dari level tertentu. Tetapi yang terjadi harga malah kembali ke level sebenarnya. Tolong dicatat ya. Nah, hal ini sering digunakan oleh big player. Untuk apa? Digunakan big player untuk eh, memberikan loh, ilusi atau signal palsu kepada traders retail, ya teman-teman ya, kepada trader retail. Tujuannya memanipulasi market, ya. Dan ini digunakan oleh big player untuk memberikan ilusi atau signal palsu, ya, kepada traders dengan tujuan memanipulasi market. Jadi sekiranya ada break, ya, tetapi harga itu kembali ke level sebelumnya. Di tujuan manipulasi market. Manipulasi market itu seperti apa? Ya, jadi mengelabui keputusan dari trader, ya. Jadi biar trader itu punya keputusan yang salah, teman-teman. Saat terjadi fake breakout. Saya cerita seperti ini bukan berarti saya tidak pernah kena keputusan yang salah. Saya pun pernah. Kadang-kadang sekarang gimana? Masih. Ya kita terus belajar lah. Ya kita grow bareng-bareng. Ya. Jadi mengelabui keputusan itu yang market maker mau. Ya. Nah, kenapa big player bisa? Ya, kenapa big player bisa? Kenapa big player bisa melakukan manipulasi dan ilusi? Ya, karena mereka mereka punya sumber daya. Sumber saya, sumber daya teman-teman ya. Mereka punya sumber daya, ya, dan mereka dapat punya atau dapat info yang akurat. Nah, ini dia. Kenapa bisa? Karena mereka punya sumber daya, punya info yang akurat. Yang pasti sumber dayanya maybe tak terbatas dalam hal apa? Kekuatan secara finansial. Secara keuangan mereka kuat, ya teman-teman ya. Jadi hal ini sering terjadi juga. Oke, seolah harga akan break dari level tertentu, tetapi yang terjadi harga malah kembali ke level sebenarnya. Digunakan big player untuk memberikan ilusi atau sinyal palsu. Ya, sinyal palsu. Oke, kenapa bisa? Karena mereka punya sumber daya, mereka punya info yang akurat, dan kekuatan secara finansial pun mereka punya. Ya, itu tolong dipegang dulu ya teman-teman ya. Nah, ada hal lain lagi. Ya, fake breakout.
bisa juga adalah stop loss hunter. Ambil SL, kemudian, salah lagi, pergi jauh. Ya, ya, that's trading lah. Jadi kenapa kita butuh stop loss ya? Karena itu teman-teman. Nah, saat kita bicara tentang fake breakout bisa terjadi nggak cuman kondisi yang bagaimana-bagaimana, tapi kondisi yang macam-macam itu pun bisa terjadi. Fake breakout. Saya kasih contoh teman-teman. Ada support, ya, support nih, ya, di sini support. Nah, support ini bisa dijadikan orang sebagai tempat acuan entry. Waktu price ke sini, orang akan buy. Ternyata buy itu dimakan stop lossnya, baru naik ke atas. Nah, SL lah si buyer yang di sini. Ya teman-teman, buy. Si buyer di sini di support, diajar stop loss ya. Sama juga, ini ada resisten. Ya teman-teman. Oke, resisten. Itu pun begitu. Waktu price mendekat ke resisten, banyak orang yang sell. Break resistennya baru dia balik. False break. Harga break level tertentu, ya. Tetapi yang terjadi harga malah kembali level sebenarnya. Apakah ini level sebenarnya? Saya nggak ngerti. Mungkin sebenarnya begini, dia akan turun lagi. Ya teman-teman ya. Lalu ada lagi yang seperti ini. Oke. Nah, double bottom. Ya teman-teman. Di break. Price malah balik ke atas. Bukannya bablas ke bawah. Sama juga lagi resisten. Ya, di break. Ambil stop loss, baru dia turun. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, kalau ada orang tanya, fake out itu yang terjadi harusnya berapa resisten, berapa support. Sebenarnya ya, dengan satu support atau satu resisten sudah berpotensi untuk di fake out. Ya teman-teman, dengan satu support atau satu resistenmu sudah berpotensi untuk di fake out. Oke, mengerti ya teman-teman ya, mengerti ya teman-teman ya tentang hal ini ya. Nah, lalu ini saya kasih contoh. Support. Mungkin banyak orang yang buy di sini, di break balik ke atas. Dikiranya mungkin akan bablas ke bawah. Tetapi after break ini support terakhir, malah price balik ke atas. Ya, resisten. Di break malah price balik ke bawah. Konsepnya harusnya begini, ya. Ada false break, ada breakthrough. Nah, teman-teman harus tahu ada dua macam break, ya. Ada false break, ada breakthrough. Seperti ini, high di break, higher high.
higher high. Ini false break. Berbeda dengan kondisi ini. High di break, higher high disuruh jauh. Wah, ini breakthrough. Break yang berkesinambungan. Break dan lanjut terus. Ya, teman-teman. False break, break ke atas, tertahan supply dan harga turun lagi. Sama juga di sini. Resisten, resisten, resisten di break. Ya, oh ini area besar sekali. Ya, resisten, resisten, resisten di break. Balik ke bawah. False break. Ya, teman-teman. Euro. Support, 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 support di break. Masuk ke demand, teman-teman. Dan price balik ke atas. Ya, false break. Oke, gold yang terjadi. Ada false break di bawah. Ada false break di atas. Nah, ini adalah manipulasi. Digunakan big player untuk memberikan ilusi, sinyal palsu kepada trader retail dengan tujuan memanipulasi market, mengelabui keputusan dari trader. Mengelabui keputusan dari trader. Ya, teman-teman. Nah, kalau Anda berbicara fake out, false break, eh, break tapi bohong itu salah satu halnya adalah Quasimodo. High low, higher high, lower low. Ya, ini Quasimodo. Ada break atas, ada break bawah. Ya, lalu Mars Quasimodo masih bisa dimanipulasi lagi. Jadi diamond. Break lagi atas, break lagi bawah. Manipulasi yang lebih tinggi lagi. Sinyal-sinyal palsu. Ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk Quasimodo, diamond, dan false break lainnya akan saya bahas di next video. Ya, teman-teman ya. Karena saat kita bicara tentang false break, pengambangannya banyak. False break atau fake out, pengambangannya banyak. Bisa jadi Quasimodo, Quasimodo nanti bisa jadi diamond. Ya, banyak orang yang bilang SL Hunter. Ya, ini akan saya bahas di next video. Oke, teman-teman. Jadi sadari bahwa memang ada sebuah false break, adanya sebuah fake sinyal yang Anda harus mengerti. Ya, oke, teman-teman. Kalau begitu, semoga video ini bermanfaat. Jumpa di false break atau fake out sesi 2. Thank you, teman-teman.